Jadi kita nggak. Terus kalau soal ini pernyataan Pak Jokowi, oh itu partai perorangan gitu. Oh ya, Itu sama. arahnya kemana? Bagaimana bacaan? Ya sama kayak saya, kita perorangan Mas, perorangan kita enggak. Karena kalau menurut saya hitungannya, ya mungkin kalau Pak Jokowi masuk partai berarti kan dia hanya milik satu partai. Oke. Kalau Ya, menurut ya, saya, kalau saat ini beliau di atas semua partai dan saya berharap beliau menjadi guru bangsa, negarawan, bapak bangsa. Tadinya saya juga pingin Bu Megawati ini ibu pemersatu bangsa, Bang. Pinginnya saya, ya kan. Iya. Tapi ternyata dalam kelakuan jauh gitu loh, ya kan. Betul. Yang saya bilang beliau harusnya sebagai mantan presiden ibu negara harusnya memberikan pernyataan, sikap yang adem, dingin gitu loh. Ya kalau kita ini kan boleh kurang ajar sedikit Mas. Kita bukan siapa-siapa gitu. Ya kan mereka ini kan benar-benar soko guru bangsa gitu loh, yang harus mau emosi, mau darah tinggi, mau suasana batin gak enak, tapi harus adem. Itu udah secara kebangsaan memang seorang ibu bangsa atau bapak bangsa pemersatu ini harus begitu. Jangan ada kepentingan partai politik, jangan ada kepentingan pribadi. Gitu loh. Jadi ya kita mau ngomong apapun juga itu berpulang lagi kepada Ibu Meganya sendiri ya. Kan nanti dipikirnya kita nih sok tahu lagi ya kan, masih umurnya di bawah siapa lu gitu. Tapi kan sebagai rakyat ya kan, sebagai anak bangsa kan kita maunya ini kan Pilpres sudah selesai. Pilkada sudah selesai ya kan. Harusnya kalau saya orang PDIP, saya akan evaluasi. Kenapa sih Pilpres gua kalah, ya kan? Pilkada kami kalah. Pileg menang loh. Kita harus ini juga. Pileg ini menang kenapa? Kalau menurut saya karena mereka memang dewannya banyak, duitnya juga banyak, ya kan? Kerja, ya kan? Nah, waktu Pilpres, ya kan? Kenapa kalah, ya kan? Ya itu tadi. Menjelek-jelekan, memfitnah, hoax dan sebagainya ke Pak Jokowi, Pak Prabowo, Gibran, akhirnya Ganjar kalah urutan buncit 16%, low bet, ya kan. Nah, terus yang kedua pilkada. Kalau pilkada ini, Mas, dari awal saya udah ngomong kemana-mana bahwa PDIP akan dihukum rakyat. Ya, jadi kalau kemarin Mas Hasto bilang bahwa 14 konsentrasi di Pilgub mereka menang, itu enggak. Hitungan saya nih ya, saya belum tahu, menurut saya enggak sampai 5 yang kader PDIP menang. Yang pertama yang saya tahu itu Bali. Bali itu memang kadernya mereka. Jakarta. Ya kan? Nah, Jakarta ini ya kan kemarin udah diumumkan. Kalau saya ya kan kita fair. Jakarta udah diumumkan belum ya sama KPU? Kelihatannya sih udah ada, nggak tahu persis secara resminya, tapi belum pleno ya tapi. Ya, tapi kelihatannya sih sudah. Ya oke lah, kita akui lah itu. Walaupun betul, ada dari pihaknya Ridho mengajukan gugatan, kita harus hargai juga. Kita harus fair jadi orang. Nah, makanya terus yang seperti halnya waktu saya juga, Mas, saya agak berbeda dengan teman-teman di tim kampanye nasional kemarin. Waktu keputusan MK nomor 6070 yang terakhir, akhirnya mereka mengadakan merevisi undang-undang pilkada. Saya nggak setuju. Kenapa? Waktu itu kan kita menerima MK 90, ya kan, mengenai batas usia. Kenapa MK 6070 ini kita nggak terima? Kita fair dong bahwa putusan MK itu adalah final and binding gitu loh. Ya kan, jangan juga kita manuver double gitu standar, loh. jangan double standar. Iya dong, gitu ya kan. Makanya nggak perlu kalau menurut saya kemarin mau dibikin revisi undang-undang pilkada. Ya kan nggak bisa kayak gitu juga gitu loh teman-teman di DPR ya. Tapi karena saya bukan orang partai, bukan orang DPR, ya udah sebagai masyarakat ya saya menyuarakan kayak begitu. Jadi saya bilang tadi harus fair, Mas. Ini udah selesai, Pilpres sudah selesai, pilkada udah selesai. Ayo ke depan ini maksud saya kita mau bergandengan tangan gitu loh. Ya kan? Ya sudah, PDIP kalah evaluasi. Terus yang menang pun pihak Kim ya kan
jangan juga sombong, ya kan? Jangan juga arogan. Ayo sama-sama bagaimana supaya kita ini tenang, Mas. Ya kan? Kita belum lagi menghadapi disintegrasi bangsa, bagaimana kaum-kaum radikal ini yang harus juga kita kita waspadai, kita berikan pencerahan. Ini bukan hanya kaum radikal, ini kan ada juga pembohongan atas nama agama. Semua 5 agama loh, Mas. Saya nggak sebut hanya satu agama nih. Bagaimana ulama-ulama ataupun para pemuka agama, ya kan, baik agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan sebagainya, ya kan, membohongi rakyat kita. Ya kan, mereka narik-narik uang gitu loh, ya kan, menjual-jual agama. Ini kan harus negara ini kan ikut terus kembali lagi masalah kebebasan beribadah, ya kan. Bagaimana negara ini harus masuk di situ, Mas. Terus ketidakadilan hukum, banyak PR yang harus kita selesaikan, bukan sekedar kepentingan politik kalian aja gitu loh, untuk kepentingan jabatan, kepentingan proyek, kepentingan sebagainya. Menurut saya ini kita akhirilah. Ada saatnya pertarungan itu sudah selesai gitu ya.